me out with your smile. Now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in this game. Take me out when I'm down. 'Cause with you I'm safe and sound. Safe and sound. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok GDS. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang komunikasi. sebelumnya kami izin perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Iko Mangsastika dengan NIM 57. Perkenalkan, nama saya Nurtul Desya Anggraini dengan NIM 23. Perkenalkan, nama saya Dimas Yasin Mustafa dengan NIM 16. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai komunikasi. Tapi sebelum itu saya mau tanya dulu, kalian tahunya apa itu komunikasi? Kalau kalian pada nggak tahu, aku akan jelasin. Jadi, komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dari satu pihak kepada pihak lainnya sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Komunikasi dapat dilakukan secara lisan maupun verbal. Nah, menurut para ahli, komunikasi juga dapat diartikan sebagai proses yang memungkinkan seseorang untuk menyampaikan rangsangan atau lambang-lambang verbal untuk mengubah perilaku orang lain. Dan bentuk-bentuk komunikasi antara lain komunikasi intrapersonal, komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, organisasi, dan juga massa. Tujuan dari komunikasi adalah untuk mencapaikan kebersamaan dan membangun hubungan antar individu atau kelompok. Oke, di sini saya akan jelaskan jenis-jenis komunikasi. Ada beberapa jenis komunikasi yang masing-masing kurang lebih memiliki tujuan yang sama, yaitu menyampaikan suatu informasi. Yang pertama ada komunikasi verbal. Jenis komunikasi ini yang dilakukan dengan menggunakan kata-kata baik secara lisan maupun tertulis. Yang kedua ada komunikasi non-verbal. Jenis komunikasi yang dilakukan tanpa menggunakan kata-kata, melainkan menggunakan bahasa tubuh, gerak, atau ekspresi wajah. Yang ketiga ada komunikasi tertulis. Jenis komunikasi yang dilakukan dengan menuliskan pesan atau informasi dalam bentuk surat, email, atau pesan teks. Yang keempat ada komunikasi visual. Jenis komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan gambar, foto, grafik, atau video untuk menyampaikan pesan atau informasi. Yang kelima ada komunikasi formal. Jenis komunikasi yang dilakukan dalam konteks formal seperti dalam lingkungan kerja atau organisasi dengan menggunakan bahasa yang baku dan formal. Yang keenam ada komunikasi informasi. Jenis komunikasi yang dilakukan dalam konteks informal seperti dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan bahasa yang santai dan tidak baku. Yang ketujuh ada komunikasi non formal. Jenis komunikasi yang dilakukan dalam konteks yang tidak resmi seperti di dalam kegiatan sosial atau kegiatan yang bersifat non-akademis. Yang kedelapan ada komunikasi langsung. Jenis komunikasi yang dilakukan secara langsung seperti dalam percakapan, tatap muka, atau telepon. Yang kesembilan ada komunikasi tidak langsung. Jenis komunikasi yang tidak langsung yaitu seperti melalui media seperti surat atau email. Yang terakhir ada komunikasi massa. Jenis komunikasi yang dilakukan dengan menyampaikan pesan atau informasi pada khalayak yang lebih luas seperti melalui media massa atau iklan. Selanjutnya ada tujuan dari komunikasi, yaitu menciptakan kesepahaman. Tujuan utama komunikasi adalah menciptakan kesepahaman antara pengirim pesan dan penerima pesan. Komunikasi yang efektif memastikan bahwa pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan jelas oleh penerima. Menyampaikan informasi, yaitu komunikasi digunakan untuk menyampaikan informasi, baik itu berupa fakta, data, atau pengetahuan baru. Tujuan ini membantu dalam memperluas wawasan dan pengetahuan kita, mempengaruhi sikap dan perilaku. Komunikasi juga bertujuan untuk mempengaruhi sikap, pendapat, dan perilaku orang lain. Melalui komunikasi persuasif, kita dapat mempengaruhi orang lain untuk mengubah pandangan atau tindakan mereka. Lalu yang selanjutnya yaitu membangun hubungan. Membangun hubungan itu komunikasi berperan penting dalam membangun hubungan antar individu atau kelompok. Tujuan ini mencakup mempererat ikatan sosial, membangun kepercayaan, dan meningkatkan kolaborasi. Yang selanjutnya yaitu memecahkan masalah.
Komunikasi dapat digunakan sebagai alat untuk memecahkan masalah dan mengatasi konflik. Melalui komunikasi yang efektif, kita dapat mencari solusi bersama, mendengarkan perspektif orang lain, dan mencapai kesepakatan. Yang selanjutnya, meningkatkan kinerja. Komunikasi dapat baik dalam meningkatkan kinerja individu maupun kelompok. Dengan berkomunikasi dapat dengan jelas dan efektif, kita dapat mengkoordinasikan tugas, memberikan umpan balik yang konstruktif, dan memotivasi orang lain. Yang selanjutnya, membangun identitas dan citra, yaitu komunikasi yang berperan dalam membangun identitas dan citra dari suatu organisasi. Melalui komunikasi yang tepat, kita dapat menggunakan nilai-nilai, tujuan, dan kepribadian yang ingin kita sampaikan kepada orang lain. Dadah. Jadi sekian materi mengenai komunikasi dari kelompok kami. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Dadah. Bye-bye.